kita ketemu lagi di kelas perencanaan media. Kali ini kita akan membahas digital marketing. Menarik sekali karena saya rasa dunia digital merupakan dunia yang sangat dekat dengan kalian dan kalian gunakan sehari-hari. Tapi hari ini kita akan mencoba melihat konteksnya di dalam penggunaan digital media dalam digital marketing. Bagaimana sih menempatkan, memilih, menggunakan, bahkan kemudian mengevaluasi penggunaan media digital kita. Apakah sudah tepat atau belum? Teman-teman sekarang harus memahami bahwa konsumen perspektifnya sangat-sangat online, sangat-sangat digital. Mereka mencari semua informasi melalui online, melalui website, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Baru kemudian memutuskan pembelian. Bahkan pembelian yang sifatnya online datang langsung ke toko pun banyak dipengaruhi oleh informasi-informasi yang didapatkan secara online. Sehingga sangat penting bagi kita apabila memiliki produk, memiliki merek, mengelola konten online kita dengan baik. Sehingga ketika dibutuhkan atau dicari oleh konsumen, mereka bisa menemukan kita. Saat membutuhkan sesuatu gitu, mereka tinggal ketik. Nah, kita harus memastikan bahwa ketika mereka mengetik roti kita yang keluar. Mereka mencari bubble tea kita yang keluar di Google, di Instagram, di Facebook, Twitter mungkin, dan lain sebagainya. Masuk juga dengan YouTube. Selain memiliki konten yang bagus, kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki interaksi yang baik dengan audiens kita. Kalau mereka komen, ya harus dibalas. Kalau mereka likes, ya kita ciptakan konten lain yang lebih bagus misalnya. Kalau mereka DM ya harus dijawab, misalnya seperti itu. Jadi interaksi, engagementnya harus baik. Digital marketing dipahami sebagai the act of promoting products and service online using customer database. Jadi salah satu kata kunci di sini adalah customer database. Mereka sangat mengeluh-elukan yang namanya data dari audience. Tapi dengan adanya digital sangat mudah sebenarnya grabs data dari orang yang follow kita, orang yang likes kita, orang yang komen misalnya. Itu sebenarnya sangat mudah kalau bukan akun bodong gitu ya. Nah, tapi ini menjadi salah satu kekuatan. Sehingga kalau teman-teman tahu banyak sekali sekarang orang yang disebut jualan data. Jualan data itu misalnya seperti apa? Kalau misalnya di Instagram, jualan akun Instagram gitu ya, akunnya udah established, misalnya sudah punya followers 5.000, mau dijual dengan harga sekian juta misalnya. Yang dijual apa? Bukan akunnya, tapi kontak atau followers orang yang ada di dalamnya, karena sulit mendapatkan sejumlah itu loh gitu. Nah, kamu tinggal bayar saja, kamu sudah punya followers yang banyak gitu ya. Nah, digital marketing di sini digunakan untuk push outbound marketing information ke konsumen, sehingga kemudian konsumen mendapatkan informasi yang cukup. Website, mobile marketing, dan newsletter adalah bagian dari digital marketing mix, sehingga mereka harus digunakan dengan ideal, dengan cukup, dan dengan terintegrasi. Dan sehingga cost dan efektivitasnya bisa bahkan lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan media yang sifatnya tradisional. Dan ketika menggunakan digital, itu sangat mudah untuk melakukan campaign, iklan atau produk secara simultan, secara berbarengan, serempak di semua platform. Nah, hal ini cukup sulit apabila dilakukan di tradisional. Harus mengelola event berbarengan dengan ngerunning atau bikin iklan di TV, di radio, dan lain-lain, itu effortnya besar sekali. Tapi kalau digital, kita tinggal bikin satu bentuk, kita sebar di banyak platform, itu cukup mudah dan bisa dilakukan. Nah, akan tetapi yang penting saat menggunakan digital, kita harus memastikan sebenarnya online goals kita apa sih gitu. Tentu saja walaupun medianya berbeda, tapi biasanya objektif dari sales itu dari merek itu tetap hampir sama. Misalnya
Yang ingin dibangun apa sih dari digital media? Tentunya komunikasi. Kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan audiens. Kita bisa menginformasikan segala sesuatunya dengan efektif, mampu memengaruhi mereka dan menjadikan mereka target market kita yang benar-benar loyal. Public relations, kita harus memunculkan image yang positif di digital media dan harus seragam ya, di banyak media digital semuanya harus sama, nggak boleh beda-beda. Brand, we create positive emotional response. Selain image yang baik, kita harus menciptakan kedekatan secara emosi. Jadi audiens atau konsumen merasa bahwa merek ini gue banget, gue nggak akan beli merek yang lain, maunya yang ini aja gitu. Sampai bisa kayak gitu. Contoh ini banyak terjadi loh sebenarnya teman-teman kalau misalnya diamati. Kenapa sih orang harus menyisihkan lebih banyak uang untuk membeli iPhone? Karena mereka merasa ini produknya gue banget, mereknya gue banget gitu. Gak level nih kalau beli yang lain gitu. Bukan perkara mahal atau murahnya, tapi kedekatan dengan emosinya. Kenapa sih mereka harus bela-belain beli Supreme? Karena identitas rebellious yang ditawarkan oleh Supreme itu tidak dimiliki oleh merek yang lain. Sehingga untuk menciptakan engagement, emotional values dari produk, konsumen ini benar-benar bersedia beli mahal hanya untuk sebuah t-shirt misalnya. Sales influence, of course, digital media akan mempengaruhi sales influence walaupun tidak secara pendek, secara langsung. Jadi ini long term yang dibangun sebenarnya. Dan selling, tentunya akhirnya kita bisa menjual melalui digital media. Ada banyak platform termasuk e-commerce merupakan platform yang bisa digunakan untuk jual beli di digital. Nah, ketika membicarakan digital media, kita harus memahami tipe-tipe media digital itu seperti apa. Sebenarnya hanya dibagi 3, yaitu own media, earned media, dan paid media. Own media adalah segala sesuatu media online yang kita miliki sendiri. Website, blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, newsletter, YouTube channel, Instagram channel misalnya yang kita miliki sendiri. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membangun engagement dengan audiens, membangun komunikasi, hubungan yang baik dengan audiens, dan juga untuk akhirnya menciptakan earned media. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan memiliki own media adalah target dan segmentasinya jelas. Timing kapan kita mau posting, kita bisa menyesuaikan sendiri kapan kita maunya. Dan you own the message. Kamu mau posting tentang A, bebas. Tentang B, bebas. Mau pakai baju warna putih, bebas. Baju warna hijau, bebas. Karena punyamu sendiri. Negatifnya apa? Gitu dari own media. Bukan negatif ya, kayak kelemahannya apa? Satu, bias. Karena kita ngomongin tentang diri kita sendiri, tentunya kita ingin membicarakan yang baik-baik saja. Sehingga oleh audiens dilihat media ini tidak independen, gitu ya, sangat subjektif. Sehingga kemudian kualitas dari konten dipertanyakan. Mereka cenderung akan lebih percaya pada earned media. Kenapa begitu? Karena earned media adalah media yang dihasilkan oleh user, gitu ya. Mereka mengkomentari produkmu, merepost postinganmu, reshare video di YouTube-mu gitu ya. Jadi ada semacam endorsement yang mereka lakukan sehingga audiens lebih percaya nih earned media gitu. Tapi mendorong untuk orang sampai share, repost dan lain-lain itu bukan hal yang mudah. Membutuhkan kedekatan dan keyakinan dari si audiens untuk bisa melakukan hal itu. Contohnya apa? Contohnya ya di Facebook, Twitter tadi jelas ya, bahkan di forum-forum, misalnya ada banyak forum ibu-ibu nih ngomongin tentang pampers bayi, banyak banget yang endorse, pakai pampers aja nih enak banget gitu, misalnya nggak bocor gitu kan. Ini sesuatu yang nggak bisa dibayar karena banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu, kita nggak bisa bayar satu-satu, gitu. Kita nggak bisa manage satu-satu. Sifatnya biasanya organik, yang earn media ini sendiri. Dengan demikian, mereka akan menciptakan image yang positif atas produk kita. Walaupun di sisi lain, earned media bisa blunder juga teman-teman. Ketika mendapatkan komentar yang jelek, benar-benar bisa menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus memastikan dulu owned media kita bagus dulu dan no issue. Positifnya, dengan memiliki earned media yang banyak, yang baik, maka value kita akan naik. Kita akan lebih terpercaya, lebih terlihat transparan, dan akhirnya akan mempengaruhi sales. Kekurangannya apa?
sangat lack of control. Orang bisa membicarakan produkmu dengan baik ataupun bahkan menjelek-jelekannya. Kita nggak bisa kontrol itu, kita nggak bisa minta mereka untuk selalu membicarakan hal-hal yang baik tentang kita. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah paid media. Paid media adalah segala media digital yang berbayar. Misalnya kita bayar influencer untuk posting tentang produk kita, bayar endorser, bayar supaya video iklan kita muncul di Instagramnya Arif Muhammad, bayar supaya produk kita direview sama Tasya Farasya gitu misalnya. Itu paid media gitu ya. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi perilaku konsumen, karena ingat, konsumen sangat percaya dengan yang namanya peers and recommendation. Nah, lalu kegunaannya apa sih menggunakan paid media? Biasanya untuk mendiferensiasi brand kita dengan brand yang lain, dan juga sangat membantu untuk boosting awareness dan juga sales sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau yang cepat, yang instan, pakai paid media, walaupun in the long term akan sangat bagus untuk menghandle atau memiliki earned media, tapi itu kan long proses gitu ya, sampai produkmu dicintai oleh banyak orang. Nah, kelebihannya apa paid media? Memenuhi keinginan konsumen, menginformasikannya dengan cepat dan juga mudah untuk diukur. Misalnya saya gunakan Arif Muhammad sebagai influencer mobil gitu ya. Sekarang dia lagi promo, misalnya bikin konten terkait dengan gym nih, seminggu di Instagram dan di YouTube. Nah, selama seminggu dan seminggu setelahnya, apakah penjualan gym ini naik? Kira-kira dia dikorelasikan dengan endorsement yang dilakukan oleh Arif Muhammad misalnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya saat ini market sangat crowded. Jadi influencer nih, satu influencer bisa pegang banyak brand. Hari ini dia ngomongin gym nih, besok dia bisa ngomongin Mercy, besoknya lagi dia bisa ngomongin Harley. Kita nggak bisa kontrol, karena itu media-media mereka dan kita hanya bayar. Tidak ada kontrak eksklusif, kecuali ini kontraknya eksklusif ya, tapi biasanya kalau selebgram sih nggak eksklusif. Nah, ini yang kemudian sulit. Nah, lalu yang penting seringkali dilupakan adalah orang sudah bayar paid media tapi nggak punya own media yang baik. Sehingga ketika lari ke own medianya, ke websitenya jelek banget, nggak diurusin, acak kadut, kontaknya masih yang lama, alamatnya masih yang lama. Nah, ini kemudian menyulitkan orang untuk bisa berkembang. Walaupun sudah bayar, tapi kenapa nggak berkembang? Ternyata balik lagi ke media yang dia miliki kurang baik. Selanjutnya, konsumen saat ini menyukai content marketing. Content marketing pada dasarnya adalah communication without selling. Brand hanya menawarkan story dari produknya, tidak berusaha menjual dirinya terlalu keras, gitu ya. Jadi misalnya yang dilakukan oleh Tropicana Slim dengan web seriesnya, ada Janji, ada Istri dari Masa Depan, misalnya ada Sore, gitu ya. Jadi yang diceritain adalah story tentang 2 orang atau 3 orang atau sahabat, gitu ya. Produk hanya nyempil di beberapa scene saja, gitu. Yang kadang-kadang juga kita nggak sadar, gitu. Nah, selain content marketing, kita harus memahami bahwa sosial media memiliki peranan yang sangat besar untuk menyebarkan content marketing tadi, untuk menyebarkan brand story. Tapi yang mau kita lihat apa sih di dalam sosial media itu sendiri? Sebenarnya pastikan dulu teman-teman bahwa sosial media yang kalian miliki itu relevan dalam berkomunikasi. Misalnya punya 5 platform, website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Jangan beda-beda. Jangan di satu dia ngomongnya hari ini topiknya adalah tentang hero, tentang pahlawan. Yang di 1, 2, 3 ngomongin tentang sales atau diskon misalnya. Yang keempat ngomongin yang lain lagi. Nggak relevan komunikasinya. Semuanya harus relevan dengan value, image yang ingin ditampilkan oleh merek. Permission to engage. Ketika seseorang sudah memberikan perhatian, memberikan komen, likes, DM, follow, itu merupakan hal yang sangat berharga. Hargai mereka. Jangan menganggap mereka sebagai seseorang yang ya udah nothing gitu. Tapi kalian harus menghargai sehingga ini akan membangun own media kalian dengan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, social media is relational, not transactional. Ada beberapa orang yang menghitung, oke, aku dapat followersnya 1000,
Lalu berapa banyak penjualan? Penjualan harusnya 100 nih. Nggak bisa kayak gitu. Karena dengan bertambahnya followers, dengan naiknya engagement, tidak berdampak signifikan pada transaksi atau penjualan pada saat itu juga. Tapi long term, jangka panjang. Sehingga kita harus melihat bahwa digital media yang kita miliki sebagai sarana investasi. Gitu. Bukan dilihat sebagai sarana promosi jangka pendek. Yang terakhir adalah social media management. Jadi harus diatur isinya seperti apa, kontennya seperti apa, story seperti apa yang ingin diciptakan oleh merek kalian. Focus on the quality of your engagement, not the number of your followers, gitu ya. Jadi setiap ada engagement dibalas dengan baik-baik. Setiap ada komen, setiap ada pertanyaan, setiap ada DM harus dijawab dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan mempengaruhi kualitas dari engagementmu. Dan secepat-cepatnya. Tidak boleh terlalu lama menjawabnya. Kalau dia tanya tadi jam 10, usahakan sebelum 2 jam sudah dijawab. Jangan dijawabnya 2 hari lagi. Terlalu lama. Gitu ya. Build professional network. Coba follow orang-orang yang setipe, sejenis. Merek-merek yang punya value yang sama denganmu gitu ya, sehingga akan membangun network digital yang lebih baik. Define your core audience and identify your area of expertise. Be specific, be unique, be different. Jangan misalnya bikin Instagram jual cake and roti, cake and bakery. Apa bedanya? Gitu ya. Kamu bisa tambahin embel-embel dibuat dari bahan organik, no sugar, gitu misalnya. Ini sudah sesuatu yang spesifik, yang unik dan akan menjadikan orang lebih tertarik atas produkmu, gitu ya. Dan pastikan caramu berkomunikasi itu sesuai dengan segmen. Kalau segmennya anak muda, cara ngomongnya jangan tuwe-tuwe banget. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Gitu. Hari ini postingan saya akan membicarakan terkait dengan produk kamera. Padahal targetnya anak muda, harusnya lebih hai gengs, what's up girls, gitu misalnya. Ya beda lah ya, tone, manner, gaya berbahasanya. Jadi pastikan sesuai dengan targetmu. Dan remember that your content is king. Jadi harus di-manage benar-benar kontennya, harus bagus, harus dipikirkan dengan baik, enggak asal posting. Update should be consistent and frequent. Kalau kamu ngupdate 3 hari sekali, lakukan 3 hari sekali. Jangan hari ini 3 hari, besok 5 hari, besok lagi 3 bulan. Nggak konsisten. Sehingga keterbacaanmu di media sosial dan juga digital akan sangat lemah. Dan pastikan integrasi semua sosial media harus sama value-nya, harus sama pesannya. Nggak boleh beda-beda. Dengan terintegrasi, maka akan menunjukkan bagaimana value, personality, dan professionality yang dimiliki oleh brand kalian. And your profile page must be right. Jangan sampai ngasih informasi yang salah. Jangan sampai ngasih kontak yang salah. Jangan sampai ngasih image yang enggak tepat. Gitu. Jadi semuanya harus kontekskan dengan benar dan tidak menipu dalam tanda kutip. Oke, dalam mengelola digital, apa sih yang harus kita prioritaskan? Tepatnya ada banyak sebenarnya teman-teman, tapi kalau bisa dimulai, mulailah dari website. Pastikan websitemu oke, baik, memiliki informasi yang cukup, kontak yang benar, foto yang baik, konten atau video yang baik. Nah, ketika memiliki website yang baik, maka SEO-nya otomatis akan baik, search engine optimization. Berikan banyak kata kunci di artikel-artikel, sehingga akan membantu kamu muncul di permukaan saat dicari oleh audiens atau calon konsumen. Lalu kelola email dengan baik. LinkedIn tentu saja yang menghubungkan satu orang dengan orang lain secara profesional juga dikelola dengan baik. Facebook, mobile marketing, Twitter, Instagram merupakan sosial media yang harus dikelola kontennya secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan value dari merek. Nah, lalu terakhir ada Google Plus dan YouTube. Ini plusnya nih, gitu. Jadi bisa dikelola apabila merasa sudah mapan yang lain bisa lari ke sini. Kita akan membantu nanti search engine optimization dan juga kontennya dari segi video dan engagement sosialnya. Oke. Lalu kalau misalnya semuanya sudah dikelola,
apa yang mau kita kejar? Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan AdWords. Betapa AdWords ini akan penting untuk meningkatkan jumlah klik, impression, cost, CTR, CPC, dan average post. Ketika kita menaruh keywords investment, misalnya saat kita punya produk asuransi, misalnya kita taruh keywordnya investment, life insurance, pension, saving, kita bisa lihat jumlah klik dan impression yang baik. Yang mana? Oke. Dari sini siapa yang kliknya paling baik? Oh, life insurance. Ternyata orang lebih banyak tertarik dengan keyword life insurance. Lalu impression. Oh, life insurance juga baik. Lalu bagaimana dengan cost-nya? Oh, cost-nya memang tinggi. Tapi kalau dibagi dengan jumlah klik dan jumlah impression, masuk nggak? Oh, masuk, sangat efektif. CTR-nya hanya 1,2% saja, sehingga average kliknya per klik itu sekitar 3 euro, tapi masih mahal juga nih, masih mahal juga ternyata, gitu ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita lihat average CPC-nya yang paling rendah adalah investment. Oke, cukup bagus juga. Jadi kalau kita nggak punya budget yang terlalu banyak, kita bisa lari ke investment dengan budget yang lebih murah, average CPC-nya lebih rendah, tapi CTR-nya hampir-hampir ya oke lah gitu, masian gitu, di angka-angka segitu. Nah, AdWords itu akan muncul di mana sih teman-teman? AdWords itu akan muncul saat kalian googling misalnya life insurance, mereka akan muncul di paling atas. Biasanya 3 akun paling atas ada tandanya warna hijau karena itu adalah iklan. Lalu di bawahnya itu yang tidak berbayar, jadi sifatnya organik. Dia akan muncul karena memang dia paling banyak dicari dibandingkan yang lain. Lalu ada juga yang di sisi kanan adalah iklan-iklan yang menang bid, gitu ya, menang untuk bisa masuk di AdWords, akan tetapi nominalnya lebih kecil sehingga mereka ditaruh di sisi kanan. Sama-sama iklan tapi sisi kanan. Keterlihatannya sama-sama terlihat tapi lebih terlihat yang 3 di top atas, gitu ya bedanya. Sekarang AdWords itu sifatnya bidding. Jadi bisa jadi kamu dapat atau tidak dapat, tergantung jumlah uang yang ingin kamu investasikan di AdWords. Saat rame bisa jadi biddingnya lebih tinggi, tapi saat sepi bisa jadi biddingnya lebih rendah. Itu nanti permainan kalkulasi yang digunakan oleh Google sebenarnya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang digital marketing strategi, termasuk di sosial itu seperti apa, lebih ke tricks and tips ya gitu. Tentunya kalian bisa dalami lagi nanti lebih dalam. Sekarang kita akan lanjut ke step by step melakukan digital marketing gitu. Ada beberapa langkah yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama adalah plan. Bagaimana caranya meng-create digital marketing strategy, gitu ya. Kita bisa gunakan nanti Sostek untuk perencanaannya. Selanjutnya yang kedua adalah reach. Bagaimana setelah digital marketing strategi kita jadi untuk membangun audience kita secara online itu nanti seperti apa. 3. Gunakan act. Encourage brand interaction and leads. Pastikan interaksinya bagus dengan audience. Yang terakhir adalah convert. Increase sales through optimization. Jadi sales itu akan muncul pasti, of course, tapi nggak bisa instan. Biasanya di paling bawah baru menciptakan yang namanya conversion dari digital marketing strategy. Berikut ini adalah beberapa advice untuk dilakukan ketika teman-teman nantinya melakukan perencanaan digital marketing. Yang pertama, kita mulai dulu dari customer. Build your plan around customer insight and needs. Pastikan kita melakukan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, bukan berdasarkan keinginan kita sendiri, karena akan jadi tidak relevan nantinya. Keep it flexible. Kalau ada perubahan situasi di luar, langsung ganti. Jangan menunggu lama, karena konsumen saat ini sangat cepat berpikirnya, melihat isu situasi seperti apa, dan sangat cepat sekali. Jadi kita tidak bisa membuat keputusan yang lambat. Set realistic goals. Brandnya baru, target follower 10.000. Realistis nggak sih?
Budgetnya ada nggak sih? Kalau misalnya enggak, ya buat yang lebih realistis. Kita punya yang namanya SMART, specific, measurable, achievable. Ini hal yang penting, jadi harus bisa diukur dan bisa dicapai. Jangan hanya bikin saja target, tapi tidak pernah terpenuhi. Jadi nggak efisien, nggak efektif, dan sulit untuk dievaluasi. Keep it simple. Jangan membuat perencanaan yang terlalu berat. Perencanaan digital yang terlalu rumit, terlalu kompleks. Karena jangan-jangan tidak bisa kita kerjakan. Buat lebih nyaman untuk kita memenuhi objektifnya. Keep plans up to date. Dicek secara reguler, seminggu sekali, 2 minggu sekali dilihat apakah kita sudah berprogres, apakah ada arah ke arah perbaikan. Jangan dibiarkan begitu saja sampai berbulan-bulan. Karena ketika kita tahu ada sesuatu yang salah di minggu pertama, minggu kedua kita bisa langsung perbaiki. Di digital marketing strategy seperti itu. Kita nggak bisa nunggu sampai campaign selesai. Nggak. Ketika ada yang berubah, langsung ganti. Ketika ada yang baru, langsung buat. Dan seterusnya. Cukup berbeda ya dengan perencanaan marketing yang sifatnya tradisional, biasanya baru dievaluasi di akhir. Tapi kalau di digital enggak, selalu perbaiki secara reguler, selalu update secara reguler. Nah, pada akhirnya digital marketing itu ingin mencapai ada ini semacam piramida terbaliknya ya, Smart Insight Planning System for Digital Marketing. Nah, yang ingin kita capai pertama-tama dari planning, gitu. Kita sudah bikin planning yang bagus, kita bikin branded content yang bagus, gitu ya. Karena kompetisi saat ini sangat tinggi sekali. Yang ingin kita capai pertama itu sebenarnya adalah reach, mencapai sebanyak mungkin orang dengan search engine, social networking, publication, blog, social media, dan lain-lain. Yang ingin kita cari hanyalah jumlah visitors, jumlah orang yang visit, jumlah fans, jumlah followers. Jadi nggak lebih dari itu. Oke, jumlah fans, followersnya sudah naik misalnya. Lalu selanjutnya yang ingin kita capai adalah act. Ada keputusan yang mereka buat, gitu ya. Di dalam stage ini, buyer stage disebut decision making. Mereka sudah suka, mereka sudah follow, mereka beli atau tidak, gitu ya. Jadi yang menjadi key measurement di sini adalah conversion rate dan juga time on site. Conversion rate itu misalnya berapa banyak yang mereka beli pada periode campaign tersebut. Misalnya tadi campaign Jimny yang dilakukan oleh Arif Muhammad selama seminggu dan seminggu setelahnya berapa banyak penjualan. Itu disebut conversion rate. Time on site. Berapa lama mereka spending waktu di website kita. Semakin pendek semakin nggak bagus. Semakin panjang berarti mereka semakin tertarik dengan konten yang kita miliki. Yang keempat adalah convert. Di sini kita membantu mereka untuk memutuskan pembelian atau purchase. Kalau yang tahap yang sebelumnya itu decision, mereka memutuskan mau membeli atau tidak. Di sini kita memastikan mereka convert, tidak hanya beli sekali, tapi kalau bisa nanti beli terus menerus dan ada pengulangan, gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah profitnya nanti tambah apa enggak sih. Lalu selanjutnya influence, ada enggak sih referrals ke orang lain untuk kemudian bisa membeli. Karena dalam konteks convert, orang tidak hanya membeli sekali beli terus sudah, tapi convert berarti dia berpindah. Yang biasanya pakai merek Pepsodent, dia sekarang pakai Sensodyne dan dia akan beli terus Sensodyne. Yang kelima adalah engage. Pada tahap engage, customer itu sudah melakukan advocacy, sudah mengajak orang lain untuk membeli brand yang sama. Ternyata waktu aku pakai Sensodyne lebih enak nih gigiku, gusiku gitu. Jadi kamu cobain deh karena kamu kayaknya punya masalah yang sama ya kayak aku ya, gitu. Jadi kemudian di sini key measurement-nya adalah satisfaction and loyalty dari konsumen. Bahkan bisa mengajak orang lain untuk ikut loyal. Itu udah keren banget gitu, tahap tertingginya dari digital marketing insight gitu. Nah, secara lebih sederhana, prakteknya nanti akan seperti apa sih? Teman-teman bisa belajar membuat tabel seperti ini. Menjadi brief focus digital plan. Melihatnya secara 3 bagian. Opportunity apa yang bisa kita lakukan, strategi apa yang bisa kita ambil, action apa yang konkret.
yang bisa kita lakukan. Lalu dibagi dalam aktivitas yang berbeda: planning, reach, act, convert, dan engage. Nah, ini nanti untuk membantu teman-teman membuat digital plan yang lebih baik lagi gitu. Belajar dari tabel ini, lebih ke strateginya ya kalau di sini ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tekniknya nanti akan seperti apa. Ketika yang pertama kita akan plan, create a digital marketing strategy. Dalam meng-create digital strategy, pertama-tama teman-teman harus review how your digital proposition and communication using digital targeting technique. Pilih dulu target market segmennya dan juga persona dari mereknya mau seperti apa penampilannya. Persona itu penggambaran atas merek dalam bentuk human, gitu ya. Jadi misalnya merek Apple itu sangat relevan dengan artis Luna Maya misalnya. Image Samsung itu sangat kental kaitannya dengan Dian Sastro misalnya, gitu ya. Jadi ada human personanya. Terus siapa dari merek Bu? Define your online value proposition, including review of business and revenue model, positioning, dan integration. Kalau kalian sudah belajar komunikasi pemasaran terpadu, pasti bisa mengerjakan yang ini. Selanjutnya, review marketing mix for option of 4Ps. Jadi kalian pahami lagi 4Ps kalian, product, price, promotion, and place, udah tepat apa belum. Actionnya, implement and manage digital marketing communication dengan optimize your digital communication across all key customer touchpoint. Pastikan semua touchpoint dari audiens bisa kalian capai. Kalau audiens kebanyakan memakai Facebook, Instagram, pastikan kalian punya 2 channel itu untuk memastikan touchpointnya tepat. Lalu di reach, build your audience by integrating paid, own, and earned media. Ini contohnya ya. Di act, using content marketing and persuasion to prompt brand interaction and leads. Jadi konten atau story-nya apa sih? Convert, use conversion rate optimization to boost online and offline sales. Ada nggak cara untuk mengkonvert mereka supaya mau beli? Kasih diskon kayak gitu misalnya. Engage, develop customer loyalty and repeat sales. Pastikan ada orang yang balesin DM, message, komen itu dengan baik sehingga audiens merasa dihargai dan mau membeli, bahkan mengulangi pembelian. Penting sekali. Setelah bagian pertama dari planningnya sudah oke, websitenya oke, Facebooknya oke, Instagramnya oke, ada orang yang ngelola dengan baik, punya diskon, punya promo misalnya, punya konten atau brand stories yang menarik, kita berpindah ke step kedua atau reach, grow your audience online. Yang pertama, define dulu online audience potensialmu itu siapa dan buat target yang spesifik. Kamu bisa buat dashboard, kamu bisa review current use of digital media and opportunities. Siapa sih yang masuk? Kalau menjadi followersmu, siapa sih yang paling banyak akses? Berapa lama sih mereka akses? Pendidikannya mereka apa? Demografi dan geografinya seperti apa? Nah, itu dipahami dulu. Setelah itu, select the best communication option. Sudah tahu orangnya seperti apa, kamu bikin komunikasi yang paling pas untuk mereka. Kalau kebanyakan orang tua, jenis komunikasinya seperti apa? Kalau kebanyakan cewek, manggilnya jangan terlalu mainstream, panggilnya sis gitu misalnya, atau girls gitu. Jadi lebih dekat gitu dengan mereka. Define key brand message to grow audience awareness. Cari apa yang mereka mau, pesan apa yang mereka suka, isu apa yang mereka sedang geluti. Select relevant targeting approach, develop content marketing approach, define channel. Yang mau pakai apa, termasuk nanti kalau punya endorse atau influencernya siapa, itu bagian dari channel. Prioritize where you will spend. Jadi kita punya budget banyak, kita punya budget kecil, tentukan prioritas mana yang mau kita pullkan channelnya. Di bagian action, you have to optimize your digital communication. Optimize SEO, review di Google AdWords, display advertising, partner marketing, dan social media optimization. Gunakan semuanya supaya reach-nya bisa lebih banyak, lebih lebar lagi jangkauannya. Lalu yang ketiga adalah act. Encourage brand interaction and leads.
Yang pertama adalah kita membicarakan terkait dengan opportunity. Identify best option to increase lead conversion. Pahami dulu customer journey-mu di desktop dan mobile sites. Maksudnya gimana sih customer journey? Kalau konsumen mau beli produkmu, ini berapa banyak step yang harus mereka lakukan? Apakah googling dulu, apakah mereka masuk ke website atau ke Instagram dulu, lalu mereka harus kontak lewat apa? Oh, masih harus masuk ke lihat, kalau misalnya saya beli lewat Instagram ya, oh harus lihat dulu alamat web, nomor WA-nya. Nomor WA-nya padahal nggak bisa langsung diklik. Oh, dia harus copy paste dulu, masukin dulu, saving nomornya dulu. Setelah itu baru masuk ke WA lagi. Stepnya sangat banyak. Kita bisa gunakan step yang lebih pendek, misalnya menghubungkannya dengan Linktree. Kalau Linktree nanti kalian tinggal klik, otomatis dia akan langsung masuk ke WhatsApp dan langsung bisa chatting. Memperpendek customer journey ini akan sangat membantu sehingga konsumen bisa lebih menikmati dalam berbelanja produk kalian. Lalu kalian harus selalu mereview sosial media, mobile marketing, platform engagement, termasuk mereview goals-nya apakah sudah sesuai dengan yang ada sekarang. Karena bisa jadi kita bikin goals-nya waktu masih di step 1, di step 3 mungkin goals-nya sudah berbeda lagi. Di strategi, prioritize content marketing and customer journey. Ya, ini nyambung dengan yang bagian atas, sehingga kalau kita memperbaiki semuanya, harapannya marketing plan-nya bisa lebih bagus dan membangun engagement dengan audiens dan sosial medianya bisa lebih maksimal lagi. Dalam konteks action, apa yang harus kita lakukan? Buatlah campaign plan, editorial calendar, dan outreach plan dengan lebih clear lagi, karena sekarang sudah jelas posisinya di mana, apa yang mau dicapai. Termasuk create content asset including video marketing. Kalau kemarin cuma foto atau brosur, sekarang bikin yang lebih bagus lagi, bikin videonya, bikin 1 minute video, bikin video tentang tutorialnya, bikin video tentang perasaan dari usernya seperti apa. Jadi lebih kreatif lagi, sehingga landing page-nya nanti bentuknya lebih bagus, engagementnya lebih dalam lagi. 4. Convert. Increase sales through optimization. Di opportunity, yang harus kalian lakukan adalah review focus to increase conversion to sales. Bisa membuat site conversion funnels and path to purchase, baik online maupun offline. Pastikan pengalaman konsumen dalam membeli dan membeli ulang itu nyaman. Review multi-channel atau omni-channel sebutannya, interaction to increase revenue per visit. Ada sebuah contoh, misalnya ketika dicek Facebook dan Instagramnya sudah bagus sebenarnya, tapi kenapa salesnya itu jelek, nggak naik-naik. Ternyata ketika dicek multi-channel atau omni-channelnya, ketika mereka klik Instagram, mereka akan klik Linktree untuk pembelian, akan nyambung ke website, misalnya e-commerce-nya. Ternyata websitenya nggak jalan, ada yang salah dengan websitenya. Nah, ini semuanya harus dicoba lagi, jadi customer journey-nya harus dicoba terus-menerus sampai menemukan kesalahan. Ketika kamu menemukan kesalahan, kamu memperbaiki, diharapkan conversion-nya akan lebih mulus lagi. Yang terakhir adalah review customer feedback. Kamu tanya, feedbacknya gimana, setelah pakai ini enak nggak, atau setelah service kami bagaimana, apa kurangnya gitu. Ingat, negative comments can be a good feedback gitu, karena kalian jadi tahu apa yang bisa diperbaiki gitu. Kalau komennya selalu positif ya bagus juga sih gitu, tapi tidak tahu lag-nya ada di mana. Ketika kita tahu kekurangannya kita di mana, kita bisa terus memperbaiki service dan produk yang kita miliki. Strategy, create an approach for conversion rate optimization. Kalian define sendiri conversion rate optimization kalian, approach-nya mau seperti apa, online communication sehingga bisa drive sales-nya seperti apa, termasuk integration path to purchase-nya itu seperti apa, sehingga nanti conversion rate-nya semuanya bisa lebih optimize. Gunakan misalnya implement sets, bisa gunakan e-commerce platform, Tokopedia, Bukalapak, Shopee misalnya. Lalu bisa pakai A/B test plan dengan multivariate experiments. Itu misalnya kita bikin beberapa jenis promo yang berbeda, kita A/B testing dulu, mana yang lebih bagus, mana yang lebih efektif. Maka dari 3 opsi kita gunakan 1 opsi setelah kita bisa mendapatkan perbandingannya. Gitu misalnya.
Dan kemudian misalnya juga ada email, behavioral email program untuk membangun conversion dari audience. Bisa ditanya gimana perasaannya kemarin, bisa dikasih tahu feedbacknya melalui email, sehingga kita bisa mendapatkan engagement dan improvement dari conversion. Atau ditawari ulang, hey, kamu kemarin sudah klik kan websiteku, tapi barangku masih ada di keranjang, belum kamu proses, kamu mau proses nggak? Gitu ya. Jadi itu behavior, mendorong behavior. Nah, itu sering kita temukan misalnya di Tokopedia atau Tokopedia sih kayaknya, dia ngingetin lagi, nah, kamu masih punya barang di keranjang nih, mau diprosit apa enggak gitu, kalau enggak nanti bisa hilang nih gitu misalnya. Last but not least is engagement to build customer loyalty and advocacy. Memang sulit dan sangat berat membangun loyalty and advocacy, apalagi semakin kesini yang namanya konsumen semakin mudah berubah pikiran, semakin mudah teralihkan gitu ya. Akan tapi kita bisa lihat di sini opportunity-nya mulai dari review potential to increase customer activity levels. Kalau biasanya mereka beli seminggu sekali, gimana ya caranya kita buat mereka beli seminggu 2 kali gitu. Karena pada dasarnya mengactivate loyal customer itu lebih mudah daripada grab new customer gitu. Cek lagi interaksi mereka dan sales mereka naik atau turun, semakin sering atau semakin jarang. Lalu kita bisa tanya, apa sih yang bisa kita buat untuk membuat kamu lebih puas terhadap produk dan service kami? Sehingga akhirnya komunikasi bisa lebih efektif, sales bisa lebih tinggi lagi gitu pada akhirnya. Strategi, define plan to improve customer retention and engagement. Bangun yang namanya customer engagement plan, termasuk personalization. Gitu. Karena dia sudah customer yang loyal, yang lama, kasih dong something gift misalnya, atau promo tertentu atau voucher tertentu, membuat dia merasa spesial dan dipersonalisasikan, ada personalize-nya. Ada merchandise, misalnya dikasih merchandise apa kayak, misalnya dia udah loyal selama 5 tahun, kasih kayak t-shirt, kasih kayak dinner package atau apa gitu. Jadi membuat mereka semakin spesial. Dan selalu beri mereka perhatian, di kontak terus-menerus. Hai, happy birthday gitu. Hari ini kamu ulang tahun ya. Kami ucapkan selamat atas ulang tahunmu, dan kamu bisa belanja di toko kami diskon 10% hari ini gitu misalnya. Jadi ada perhatian lebih untuk selalu engage ke mereka. Action, implement customer communication. Kamu bisa refine personalization rules di desktop dan mobile sites. Dicek lagi personalisasi email dan newsletternya sudah jalan apa belum, termasuk di sosial media, email campaign untuk membangun customer engagement dan advocacy. Pada dasarnya ketika konsumen sudah merasa satisfied dengan produk, dia akan cenderung malas mikir lagi untuk menentukan produk lain lagi, coba yang lain tuh malas, kecuali dia kecewa ya. Maka dia harapannya akan loyal. Ketika dia loyal, dia akan sampai di level advocacy, mengajak orang lain untuk juga membeli produk atau service yang sama. Nah, ini adalah level yang tertinggi yang kita harapkan bisa muncul dari produk yang kita hasilkan. Selanjutnya teman-teman, untuk mendalami lagi, memahami apa yang saya jelaskan hari ini, teman-teman bisa membaca bukunya Cavey and Bosomworth dan juga Kiho terkait dengan digital marketing strategy dan juga social media planning. Sekian saja materi dari saya hari ini, semoga cukup jelas walaupun waktunya sangat singkat, dan kita ketemu lagi di topik berikutnya. Dadah!